Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Bijak Mengelola Hidup. Bijak mengelola hidup. Dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menjadi orang yang bijak dalam mengelola hidup. Mari perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dalam terjemahan baru versi 2. Demikianlah firman Tuhan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ayat yang kelima, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan bahan pertimbangan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela hidupnya, menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang yang setia padanya. Dengan demikian, engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itulah segala jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan kejahatan, dari orang yang mengatakan tipu muslihat. Ayatnya belum keluar ternyata ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bicara soal bijaksana itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya akal budi. Ya, erat kaitannya juga dengan kalau kita baca tadi ada kata hikmat di sana dan juga ada kata pengetahuan. Ya, semuanya memiliki unsur kata yang sama dengan kata bijaksana. Nah saudara, kalau kita membaca ayat ini secara keseluruhan, maka kita dapat menemukan bahwa orang yang bijaksana menurut Amsal ini adalah orang yang melihat kehidupan ini dari sudut pandang Allah. Orang yang melihat kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan, dan bukan hanya itu saja, tapi mengenal isi hati Tuhan. Saya ambil contoh, ada seorang hakim dalam perjanjian lama yang bernama Gideon, ya. Tapi belakangnya bukan Simanjuntak, ya. Depannya saja Gideon. Saudara, kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim, maka saudara menemukan bahwa dari seluruh hakim yang ada dalam kitab Hakim-Hakim, semuanya sebagian besar hanya ditulis diceritakan dalam satu pasal. Tetapi kalau saudara membaca kisah tentang Gideon, itu dituliskan lebih dari 3 pasal. Perjalanan kehidupan seorang yang bernama Gideon. Saudara tahu Gideon menjadi seorang hakim di tengah bangsanya mengalami keterpurukan. Bangsa Israel sedang mengalami kemiskinan, sedang mengalami kesulitan dan kesusahan yang besar, sedang mengalami kelaparan. Gideon dipilih untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi hari ini saya tidak akan bahas soal Gideon, tetapi yang saya mau sampaikan adalah dalam perjalanan kehidupan Gideon yang dituliskan dalam kitab Hakim-Hakim, Gideon mempunyai pola pikir bahwa dia menyatakan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel bukanlah bentuk hukuman Tuhan, melainkan bentuk cara Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Ini berbeda saudara. Ya, Gideon memandang bahwa masalah yang sedang dia hadapi bukanlah bentuk dari hukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi Gideon melihat bahwa masalah yang terjadi atas bangsa Israel adalah cara Tuhan menunjukkan kasih karunia. Ini adalah salah satu tokoh dalam perjanjian lama yang cukup bijaksana selain Salomo yang kita kenal. Ya. Nah, saudara, ketika saya mempelajari seluruh Alkitab ini, saya menemukan bahwa tidak ada orang yang bisa mengejar kebijaksanaan. Kenapa saudara? Karena kebijaksanaan itu berasal dari
Tuhan sendiri. Ya. Kalau saudara membaca kisah tentang Salomo, dia disebut sebagai pribadi yang bijaksana, bukan karena pengalamannya, bukan karena pengetahuannya, bukan karena posisinya yang menjadi sebagai raja. Tetapi Salomo disebutkan sebagai orang yang bijaksana karena dia meminta kepada Tuhan dan Tuhan mengaruniakan kepada Salomo. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengupayakan. Kita tidak bisa mengusahakan supaya hidup kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, salah satu contoh kebijaksanaan adalah begini saudara, mengetahui apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Itu contoh. Ya. Tapi kita tidak akan bahas itu karena ini akan dibahas di bulan depan, yaitu di bulan Oktober dengan tema skala prioritas. Ya. Kita perlu memahami mana yang perlu dan mana yang tidak perlu di dalam hidup kita. Saya ambil contoh. Salah satu hal yang tidak perlu secara jelas dalam kehidupan orang Kristen adalah mengurusi hidup orang lain secara negatif. Itu hal yang nggak perlu. Tetapi banyak anak-anak Tuhan melakukannya. Ya. Banyak anak-anak Tuhan masih suka mengurusi hidup orang lain secara negatif. Boleh nggak mengurusi hidup orang lain secara positif? Boleh. Contohnya apa? Contohnya sebagai gembala. Ya. Saya mengurusi hidup saudara sebagai jemaat dalam hal membimbing saudara, menuntun saudara, mengingatkan, mendoakan. Ya. Itu mengurusi hidup orang lain tapi secara positif. Ya. Saya mengajak saudara untuk lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu mengurusi hidup orang lain secara positif. Tetapi kebanyakan anak-anak Tuhan mengurusi hidup orang lain secara negatif. Contohnya apa? Pingin tahu keadaan orang, lalu kemudian menjadi bahan untuk gosip. Bahan untuk ngegibah. Atau setelah tahu kehidupan orang lain, menjadi bahan pertimbangan kepada dirinya sendiri. Oh, hidup gua jauh lebih enak dari hidup dia. Sering terjadi. Ya. Itu nggak perlu saudara. Ya. Makanya kita perlu belajar bagaimana kita mengelola hidup menjadi bijaksana. Sebagai orang tua misalnya. Ya. Sebagai orang tua kita tidak selalu memaksakan hak kita atau otoritas kita atau wewenang kita sebagai orang tua. Saya belajar betul bagaimana menjadi orang tua saudara. Kenapa? Karena ketika anak-anak mulai bertumbuh remaja, bertumbuh dewasa, mereka punya yang namanya privasinya sendiri. Ya. Sehingga kita sebagai orang tua tidak selalu dapat memaksakan hak kita kepada anak-anak kita. Itu pun kita perlu belajar menjadi orang tua yang bijaksana. Ya, kita tidak selalu mengintervensi hidupnya. Oh, harusnya kamu jangan begitu, mestinya begini yang benar. Banyak kali orang tua seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan menjadi orang tua yang bijaksana contohnya adalah mendampingi anak. Selalu ada waktu buat anak. Ya, hadir. Waktu anak ada masalah, kita sebagai orang tua kita ada di sana, kita hadir di sana. Ya. Waktu anak butuh teman ngobrol, teman curhat, kita ada di sana. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, ya, ada beberapa orang tua yang cenderung menghakimi, memarahi anaknya secara berlebihan. Waktu anaknya melakukan kesalahan, sebagai orang tua yang bijaksana, kita perlu tahu kapan kita harus marah, kapan kita harus menjadi orang tua yang tenang. Tidak selalu setiap kali anak melakukan kesalahan kita marah. Kenapa saudara? Karena kecenderungan orang waktu dia marah, kata-katanya positif atau negatif, saudara? Negatif. Ya. Bahkan ada juga orang tua yang kemudian kata-katanya bukan hanya negatif, tetapi menjadi kasar. Sehingga anak akan menjadi pribadi yang menutup diri. Kalau kemudian anaknya bisa bertumbuh remaja dan dewasa, ya, lalu kemudian anaknya jarang cerita, jarang ngobrol sama orang tuanya. Kita sebagai orang tua bilangnya apa? Memang anak saya aja tuh tertutup. Tetapi
ada hal yang sebenarnya sedang kita tuai dari yang dulunya kita tabur. Apa itu saudara? Waktu kecil dia salah kita marahin. Waktu dia ngobrol curhat kita salah-salahin. Kita kata-katain. Akhirnya apa? Anak jadi menutup diri. Sehingga ketika dia menghadapi masalah atau persoalan yang dia butuh teman ngobrol, dia nggak datang sama orang tuanya. Kenapa? Karena dia pikir kalau dia datang sama orang tuanya pasti orang tuanya akan marah. Orang tuanya akan nyala-nyalain dia. Makanya nggak heran banyak anak-anak muda zaman sekarang kalau ngobrol sama temen. Sama sahabat. Lebih terbuka sama sahabat daripada orang tua. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua kurang bijak. Apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya sudah bijaksana. Belum saudara, saya pun sedang belajar. Karena saya pun sedang belajar menjadi orang tua yang baik. Beberapa waktu kemarin saya dengan Ibu Gembala ngobrol bagaimana kita menerapkan batasan-batasan supaya V itu punya privacy. Contoh, V itu sekarang sebentar lagi mau umur 6 tahun. Waktu saya mau peluk dia, saya tanya, V, papa boleh peluk gak? Kadang dia bilang, boleh. Kadang dia ngomong, udah ngantuk pak, besok aja peluknya. Oke. Saya nggak maksa. Kenapa? Karena saya mau menjadi orang tua yang membuat anak merasa nyaman berada di dekat orang tuanya. Itu pun saya belajar, saudara. Ya, bahwa sebagai orang tua kan sebenarnya kalau mau peluk ya peluk aja. Kalau mau cium kan ya cium aja. Tapi saya belajar bahwa anak pun punya yang namanya privacy. Setuju anak-anak? Ya, sebagai seorang anak, namanya dia manusia juga, dia butuh privacy. Ya. Selain itu, saudara, kita juga perlu bijaksana dalam hal apa lagi? Bersosial media dan lain sebagainya. Ya. Tetapi satu hal yang mau saya sampaikan pagi hari ini adalah Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya dapat mengelola hidup secara bijaksana. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita perhatikan dalam Amsal pasal 2 ini, saudara, ayat yang pertama sampai yang keempat, dikatakan beberapa kata di sana, bahwa ada kata menerima, ada kata menyimpan, ada kata memperhatikan, ada kata mencondongkan, ada kata mencari, dan ada kata mengejar. Ya, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Bagaimana kita bisa mengelola hidup kita dengan bijaksana? Yang pertama adalah fokus hidup kita tertuju kepada Tuhan. Fokus hidup kita tertuju kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena begini Bapak Saudara. Sadar atau tidak sadar, kita ini adalah utusan dari kerajaan Allah. Ya. Kita lahir ke dunia ini, kita ada di dunia ini dengan sebuah misi. Dengan sebuah tujuan. Tuhan mau mengerjakan sesuatu lewat hidup saudara. Tuhan mau mengerjakan sesuatu lewat hidup kita yang harus diselesaikan. Ya. Dalam perjalanan kehidupan kita menyelesaikan misi Tuhan itu, kita mendapati banyak masalah. Banyak rintangan. Banyak persoalan kehidupan. Maka pilihannya pagi hari ini adalah apakah kita tetap fokus kepada Tuhan atau kita berpaling. Mungkin sebagian besar dari kita berkata, oh ya pasti kita fokus dong sama Tuhan. Saudara, penulis kitab Amsal mengingatkan kita dengan beberapa kali menyampaikan kata menyimpan, kemudian memperhatikan, mencondongkan, dan lain sebagainya. Tujuannya cuma satu, yaitu supaya kita tetap ingat bahwa setiap kita di dunia ini ada sebuah tujuan yang harus diselesaikan. Ya, sebagaimana saudara diutus, ya misalnya contoh, Pak Farel tolong pergi ke pertemuan hamba Tuhan di Harapan Indah. Ya, pertemuan para hamba Tuhan di Harapan Indah. Lalu kan saya memberikan surat tugas, saya memberikan pesan,
memberikan arahan, Pak tolong ya datang acaranya di sini jam segini. Lalu di tengah perjalanannya, malas nih siang-siang lagi Pak Irwan ngapain sih nyuruh-nyuruh gitu. Ya. Enakan tidur aja, ntar minta dari pendeta yang lain, tadi ngomongin apa, kirim aja dong materinya. Ada saja godaan dalam perjalanan kita menyelesaikan misi Tuhan dan bisa membuat kita berbelok. Saudara, kita tidak perlu munafik bahwa kita adalah orang yang terbatas. Saya ambil contoh, orang yang disebut sebagai bijaksana yang bernama Salomo. Dia juga pernah belok. Dia juga pernah gagal dalam hal fokus kepada Tuhan. Apa buktinya? Ketika firman Tuhan berkata kepada umat Israel, jangan kawin dengan perempuan asing, Salomo mengawini perempuan asing. Bukan hanya satu, saudara. Sama, Gideon juga sama, saudara. Dia bukan hanya menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi dalam perjalanan hidupnya, dia pun juga memiliki banyak istri dan anak. Sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita bisa belajar bagaimana Tuhan memakai tokoh-tokoh Alkitab ini. Ya. Salomo pernah gagal. Siapa lagi? Yunus pun juga pernah gagal. Sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk mempertobatkan bangsa Niniwe. Yunus diutus oleh Tuhan dengan sebuah misi, dengan sebuah tujuan. Di tengah perjalanan dia ingat, percuma, paling juga ntar gak bertobat. Atau kalaupun mereka minta ampun, Tuhan juga pasti ampuni mereka. Gak mungkinlah Tuhan memusnahkan Niniwe. Akhirnya begitu godaan datang, Yunus berbelok ke Tarsis. Walaupun semuanya pada akhirnya kembali, tapi saya mengingatkan bahwa kita pun juga manusia biasa yang bisa mengalami kegagalan. Artinya kalau kita sedang mengalami kegagalan itu, mari kita belajar bagaimana kita bisa kelola hidup ini dengan lebih baik lagi. Ya. Ada banyak orang-orang yang ada di dalam Alkitab ini dituliskan dalam perjalanan hidup mereka mengalami kegagalan. Tetapi kemudian mereka tidak tinggal di dalam kegagalan itu, melainkan mereka kembali menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, banyak gak godaan? Ini ada di sini semua kah orang-orangnya? Waktu kita menjalani hidup di dunia ini, ada gak godaan, saudara? Atau saudara merasa hidup saudara mulus-mulus saja? Coba saya minta tolong Daryl maju ke depan sama Alfa. Saya melihat kayaknya Daryl salah satu yang badannya tidak terlalu besar. Ya. Menggambarkan sebagai manusia yang terbatas. Alfa sebagai godaan yang begitu menggoda. Lihat kan ganteng, ya kan? Contoh. Coba Alfa, kamu pegang saya ya. Ini anggaplah saya sebagai Tuhan, ini sebagai manusia, ini sebagai penggodanya. Dunia yang menggoda. Coba Alfa tarik yang kenceng ya. 1, 2, 3. Padahal sampai begitu juga kan. Saudara perhatikan baik, ketika godaan menarik manusia, dendam pribadi. Ketika godaan menarik manusia, ada kecenderungan manusia tergoda. Sehingga ketika tangannya memegang Tuhan, terlepas. Coba sekarang dibalik. Tetap. Nah, kamu yang ya benar. Bukan. Kamu yang megang Alfa gantian. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Lebih mendekat kemana, saudara? Lebih mendekat kemana? Oke, terima kasih.
Ini fakta Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika kita yang memegang tangan Tuhan, waktu godaan menarik, kita akan cenderung untuk jatuh. Tapi beda waktu Tuhan yang memegang tangan kita. Walaupun kita tidak bisa melepaskan godaan itu tadi, tapi setidaknya kita tetap dituntun ke Tuhan. Makanya hari ini perhatikan suara siapa yang saudara dengar. Apakah saudara mendengar suara Tuhan atau omongan-omongan orang tentang saudara? Orang berkata, mana mungkin sih punya masa depan. Saudara Gideon, ya, itu berasal dari keluarga yang sangat miskin. Yang ketika dipanggil oleh Tuhan, beberapa kali Gideon berkata, masa sih Tuhan mau pakai saya? Lebih dari 2 kali Gideon berkata, tidak mungkin Tuhan, karena keluargaku tuh bukan keluarga yang hebat. Keluargaku tuh keluarga yang biasa-biasa saja. Gideon berasal dari keluarga yang miskin. Tetapi ketika Tuhan pakai hidup Gideon, tanpa dia sangka, Tuhan pakai dia menjadi seorang hakim yang luar biasa. Tapi menurut orang-orang, siapa Gideon itu? Bukan orang yang masuk dalam hitungan. Saudara. Begitu juga Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, orang menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah hanya anak tukang kayu. Saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus tergoda dengan omongan-omongan orang di sekitarnya bahwa dia hanyalah seorang anak tukang kayu. Apakah dia bisa tetap menyelesaikan misinya ke dunia ini? Yesus mendengar apa kata Bapa di surga. Makanya ketika dalam ketidakberdayaannya, Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Makanya dalam mengelola kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, suara siapa yang kita dengar dan kita perhatikan? Apakah kita mendengar dan memperhatikan suara Tuhan? Atau kita mendengar dan memperhatikan omongan orang tentang kita? Karena bijaksana sekali lagi bukan berasal dari pengalaman. Bukan juga datang dari pengetahuan saja, saudara. Kebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan. Salomo menerima kebijaksanaan karena dia memintanya kepada Tuhan. Seperti Amsal pasal 2 yang pertama sampai yang keempat ini. Dikatakan kalau engkau menerima perkataanku, kalau engkau menyimpan perintahku dalam hatimu, kalau telingamu memperhatikan hikmat, kalau hatimu condong kepada kepandaian, kalau engkau berseru kepada pengertian, ketika suaramu memohon kepada kepandaian, kalau engkau mencari seperti mencari perak, kalau engkau mengejar seperti mengejar harta terpendam, perhatikan ayat yang kelima, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Allah dan mendapat pengenalan akan Allah. Ini yang kita perlukan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, memang kita diperhadapkan dengan berbagai hal di sekeliling kita yang harus kita juga bereskan satu persatu. Tetapi jangan pernah membuat itu semua memalingkan kita dari pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Ya. Semua bisa menggoda, semua bisa menarik kita. Tapi ingat, tangan Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Jadi fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Peganglah firman Tuhan, berjalanlah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan itu pelita dan terang buat jalan kita. Ya. Waktu kita fokus sama Tuhan, kita bisa mengelola hidup kita dengan bijaksana. Yang kedua, saudara, perhatikan ayat yang ke-7 dan ke-8. Firman Tuhan berkata, ia menyediakan bahan pertimbangan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela, menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang yang setia kepadanya. Ternyata, dalam diri orang yang bijaksana, itu memiliki karakter yang baik. Ya. Di sana ada kata jujur, di sana ada kata perilaku tidak bercela, di sana ada kata adil, di sana ada kata setia. Kehidupan anak-anak Tuhan harus menjadi buah yang bisa dinikmati oleh orang lain.
Ya, hidup kita harus bisa berdampak yang baik. Jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Bicara soal kejujuran, Bapak Saudara, saya pernah mendengar ada sebuah anekdot di Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia hanya kekurangan orang jujur. Dan saya berdoa, biarlah Indonesia menemukan orang-orang jujur di dalam diri saudara. Ya. Ketika dunia sedang mencari jawaban, di mana orang-orang yang jujur, biarlah itu didapati dalam diri saudara. Bicara kejujuran, saya juga mendorong Bapak Saudara untuk bisa jujur dalam hal keuangan. Ya. Kenapa saudara? Karena orang yang tidak jujur dalam hal keuangan, orang yang tidak memiliki keterbukaan dengan pasangan soal keuangan, ini hidupnya akan cenderung mengalami banyak masalah dan kesulitan keuangan. Ya. Saya tidak bilang pasti, tapi cenderung. Ya. Kenapa? Saudara coba cek di Google misalnya, atau di lembaga survei. Benar nggak apa yang saya sampaikan? Orang yang tidak memiliki kejujuran, keterbukaan dalam hal keuangan, termasuk dengan pasangan, akan cenderung mengalami masalah keuangan. Lukas 16, ayat yang ke 11 maaf. Lukas pasal 16 ayat yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu hartamu yang sesungguhnya? Saudara, hari ini mungkin kita belum memiliki, tetapi ketika kita dipercayakan, contohnya, saudara bekerja, saudara kan sedang mengelola uang perusahaan. Saudara sedang mengelola uang dari pemilik perusahaan. Ketika saudara jujur dan bertanggung jawab dalam pengelolaan uang yang dipercayakan di tempat di mana saudara bekerja, saudara menjadi orang yang baik dalam hal pengelolaan. Alkitab berkata, kalau kita jujur, kalau kita setia, maka harta yang sesungguhnya milik kita itu akan diberikan kepada kita. Sekarang belum datang kepada kita, karena kita sedang mengelola harta orang lain, tetapi satu saat itu akan diberikan kepada kita. Kalau bicara soal uang, saudara, saya banyak banget punya pengalaman. Ya. Karena saya bukan lahir dan besar dari keluarga yang mapan. Saya berangkat dari keluarga yang sangat sederhana. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan itu tergenapi dan terjadi. Bicara soal pelayanan Bapak Saudara, kenapa saya nggak pernah bilang, oh kok jauh ya? Kenapa saya nggak pernah mikir, oh kok keluar bensinnya banyak ya? Karena saya pernah Bapak Saudara melayani dari satu tempat ke tempat lain. Itu bukan dengan motor, bukan dengan mobil, bukan dengan sepeda, tapi jalan kaki. Dan enggak 5 menit, 10 menit saudara, 2 jam, 1 jam setengah. Saya jalan. Dan saya layani itu dengan sepenuh hati. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah tidak akan pernah mempermalukan. Jadi waktu saya setia, waktu saya mengerjakan dengan baik apa yang harus saya lakukan. Ketika saya dipercayakan kepada Tuhan bisa punya motor, saya enggak lagi mengeluh, oh kok jauh ya pelayanannya ya. Kenapa? Karena dulu jalan kaki aja saya jabanin. Apalagi udah punya motor. Apalagi ada mobil. Makanya belajar untuk bertanggung jawab dalam hal keuangan Bapak Saudara. Karena sadar atau tidak sadar. Dalam Alkitab ini, Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Jadi sebenarnya di dunia ini hanya ada 2 tuan. Kamu pilih kepada siapa kamu mengabdi, kepada Tuhan atau kepada Mamon. Kita pilih mengabdikan diri kita kepada Tuhan atau kita diperbudak oleh yang namanya Mamon atau uang. Saya percaya dan di gereja ini pun saya melihat Bapak Saudara, orang-orang yang setia, orang-orang yang bersungguh-sungguh, itu kehidupan ekonominya itu terus
beranjak semakin lebih baik. Saya melihat, walaupun saya nggak perlu menyebut nama, tapi saya melihat. Dan saya meyakini betul bahwa ketika kita bertanggung jawab dalam hal keuangan, Tuhan tidak membiarkan kita ada dalam kekurangan, saudara. Ya. Makanya belajar jujur dalam hal keuangan. Kalau saudara memperhatikan, sepanjang tahun 2024 lah, dari Januari sampai sekarang bulan September, pernah nggak saya bicara soal uang? Nggak pernah, saudara. Saya hanya menyinggung sesekali, beri yang terbaik. Kenapa? Karena bicara soal keuangan itu tidak perlu dihotbahkan berulang-ulang. Karena saudara sudah menjadi orang-orang yang dewasa. Bukan anak-anak lagi kan. Saudara harus tahu mana yang harus menjadi prioritas. Tidak perlu lagi membahas, memperdebatkan apakah persepuluhan perlu atau enggak perlu. Itu anak-anak kecil yang masih bahas begituan, saudara. Benar. Ya. Orang-orang yang dewasa dalam Tuhan itu tahu mengembalikan milik Tuhan. Ya. Belajar bertanggung jawab. Saya tidak percaya ada orang yang mengembalikan milik Tuhan, lalu dia hidup dalam kekurangan. Tidak percaya. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah. Jadi kalau soal masih perlu nggak mengembalikan persepuluhan atau enggak, itu pembahasan anak kecil, saudara. Di JKI Home Church tidak perlu lagi ada bahas perlu atau tidak perlu. Karena semua milik Tuhan, maka yang menjadi milik Tuhan harus dikembalikan. Titik. Nggak usah bahas ayatnya mana, di perjanjian baru ngomongnya apa. Ayo, kalau saudara mau bahas lebih dalam, duduk, cari waktu, saya akan terangkan dengan detail. Kalau saudara merasa tidak perlu lagi mengembalikan milik Tuhan. Tapi saya tidak mau mengajarkan kita menjadi orang yang ahli dalam perdebatan. Tapi jadilah orang yang ahli dalam melakukan firman Tuhan. Selama, perhatikan baik-baik, Yesus pernah ngomong, selama langit dan bumi ini belum lenyap, satu iota pun, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan pernah dihapuskan. Jadi siapa yang bilang gak usah lagi ngasih persepuluhan? Itu Pak, si pendeta ini bilang gak usah. Saudara dengar pendeta apa dengar Alkitab? Kalau saya mah gak usah pusing, saudara. Patokan saya Alkitab. Mau yang ngomong pendeta besar, gerejanya besar, jemaatnya jutaan. Dia bilang A, B, C, D yang tidak sesuai Alkitab, saya juga gak pusing. Karena bagi saya, melakukan firman Tuhan jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Ya. Berikutnya saudara, bukan hanya jujur, tapi di sana juga ada kata adil dan juga ada kata setia. Saya mau katakan bahwa adil itu tidak selalu harus sama, ya, melainkan sesuai dengan porsinya. Kalau mau jujur, Pak Saudara, nggak ada manusia yang bisa adil. Coba lihat kiri kanan saudara, mungkin nggak dia bisa adil? Nggak ada manusia yang bisa adil. Bohong. Nggak ada manusia yang bisa adil. Kenapa saya katakan demikian? Saudara lihat. Pengkhotbah pasal 3, coba. Ayat yang ke-16. Pengkhotbah pasal 3, 16. Coba perhatikan ayat ini, saudara. Kenapa saya bisa katakan di dunia ini nggak ada orang yang bisa adil? Udah ketemu? Pengkhotbah pasal 3 ayat 16. Baca sama-sama 2, 3. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat, di situ pun terdapat, dan di tempat keadilan, di situ pun. Nah, orang yang paling bijak ngomong begitu, saudara. Jadi, sejujur-jujurnya, manusia itu cenderung sulit untuk bisa adil. Tapi bagaimanapun perlakuannya kepada saudara, diperlakukan baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam karir saudara, terimalah itu. Kalaupun manusia tidak
memperlakukan saudara dengan adil, Tuhan itu tidak diam. Ingat itu baik-baik. Ya. Tuhan itu selalu melihat seluruh kehidupan manusia. Jadi kalau hari ini kita diperlakukan tidak adil, percayalah suatu saat nanti Tuhan akan memberikan keadilannya kepada saudara. Bicara soal kesetiaan, sama. Kesetiaan pun juga perlu diusahakan. Karena kesetiaan itu juga perlu untuk diperjuangkan. Sulit untuk menjadi orang yang setia, Bapak Saudara. Saya pernah mendapat sebuah pertanyaan waktu ibadah Yud. Ya, ada seorang anak muda yang bertanya kepada saya begini. Gimana kalau orang udah nikah, terus selingkuhnya setelah nikah? Padahal selama pacaran orangnya baik-baik aja. Ya susah jawabnya. Karena Alkitab berkata dalamnya hati manusia itu tak terselami, saudara. Nggak ada yang tahu. Di mulut manis, di pikiran manis, di kelakuan manis. Tapi hati manusia ini nggak ada yang tahu. Makanya upayakan diri kita menjadi orang-orang yang setia. Sampai Salomo pernah berkata di Amsal pasal 20, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ternyata tidak mudah juga untuk menjadi orang yang setia. Maka setialah dalam mengikuti Tuhan. Amin saudara. Setialah dalam beribadah. Setialah kepada pasangan kita. Setialah bekerja. Setialah melayani. Lawan kata setia apa saudara? Tidak setia. Pusing amat sih. Terlalu serius nih hidupnya nih. Lawan kata setia ya, tidak setia. Banyak orang berubah setia. Banyak orang mundur. Kenapa? Karena memang Alkitab bilang orang yang setia siapa yang menemukannya. Biarlah Tuhan mendapati orang-orang yang setia ada di dalam diri saudara. Teruslah berjalan maju dalam kesetiaan. Sekalipun langkahmu berat. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan. Amin. Yang terakhir, ayat penutup berkata dalam Amsal, pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-11 dan 12. Dikatakan kebijaksanaan akan memelihara engkau. Ya, kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan kejahatan, dari orang yang mengatakan tipu muslihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita dengan bijak mengelola kehidupan yang Tuhan percayakan ini, maka kehidupan kita akan dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, kita terlepas dari jalan orang yang jahat, bahkan dikatakan kita terhindar dari orang yang akan melakukan tipu muslihat. Kita terhindar dari niat orang yang mau berbuat jahat. Maka fokuskan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan milikilah karakter yang baik. Sehingga ketika kita bisa bijaksana dalam mengelola hidup kita, Tuhanlah yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.